Identifikasi diri. Di bagian bawah gunung, 4 murid bertugas jaga berhenti kelompok. Remaja dingin tampak melangkah maju dan berkata keras, kami dari Emerald Valley. Seiring dengan kami Master Senior kami Mu Fengyuan. Mari kita melalui sekaligus. Master Senior yang Emerald Valley. Para penjaga heran karena di Windy Jalan Nation, para murid dari Emerald Martial Palace selalu anggap luar biasa, tidak menyebutkan bagaimana menakjubkan Master Senior mereka yang mereka selalu diperlakukan sangat hormat, bahkan Kaisar sendiri akan membayar mereka menghormati. Tuan, cukup masukkan lewat sini. De menjaga magang terkemuka tersenyum sambil menatap orang-orang di sampingnya, Go memberitahukan tua sipir segera. Kabar dari pengunjung terhormat cepat menyebar ke seluruh Sky Cloud Martial Sekolah. Dalam lobi menyambut Sky Cloud Martial School. Selain beberapa master senior yang duduk di sisi kiri, ada seorang pria setengah baya yang duduk di kursi utama yang tampak berusia sekitar 40 tahun. Dengan tubuhnya yang besar dan harimau cakar seperti tangan pada lengan kursi, dia terpancar aura menekan kuat. Dia adalah nomor 1 prajurit dari Sky Cloud Martial Sekolah, Patriark Luo Xingli. Biasanya, jika itu hanya master senior yang normal datang, Luo Xingli akan biasanya tidak muncul, meninggalkan penerimaan ke kepala sekolah atau bahkan wakil kepala sekolah. Tapi kali ini, tamu mereka tidak begitu sederhana. Sementara Mu Fengyuan tidak kepala sekolah, dia adalah salah satu dari 10 master senior di Emerald Martial Palace, dia telah mencapai akhir menggenggam Yuan tahap dan tidak terlalu jauh di belakang Luo Xingli berkuasa. Namun, bahkan jika 3 master senior dari Emerald Martial Palace yang kuat seperti dia, hal itu akan sulit untuk salah satu dari mereka untuk menekan dia. Sejak Luo Xingli tidak ingin tamunya untuk tampil menjadi lebih kuat dari sekolahnya, ia secara pribadi muncul untuk menyambut tamu karena ia adalah satu-satunya terang-terangan lebih kuat dari tamunya. Di sisi kanan, Mu Fengyuan dan 3 remaja muda duduk dalam rangka. Haha, Tuan Mu, apa yang telah membawa Anda di sini hari ini? Maafkan penerimaan kami miskin seperti kami tidak mengharapkan tamu. Luo Xingli tertawa cerah sebagai mata terfokus pada Mu Fengyuan. Mu Fengyuan tersenyum, meletakkan cangkir di tangannya, dan menjawab, saya berharap Patriark Luo tidak keberatan kami muncul di sini tanpa diundang. Kepala sekolah dari Sky Cloud Martial Sekolah adalah seorang elder dengan tubuh sedikit gemuk menjawab, omong kosong, ketika Patriark mendengar bahwa Anda telah tiba, ia keluar secara pribadi untuk menyambut Anda. Luo Xingli mengangguk, berubah nadanya, semoga kita tahu apa alasan utamamu untuk kunjungan ini. Tentunya, Anda tidak hanya mengunjungi kami. Membayar kunjungan adalah suatu keharusan, tapi karena aku di sini, saya ingin menangani masalah pribadi saya murid. Masalah pribadi murid Anda ini apa? Masalah? Luo Xingli sedikit terkejut. Mu Fengyuan berdeham, bertanya, aku ingin tahu apakah ada seorang murid luar yang berjalan dengan nama Ye Chen di Sky Cloud Martial School. Ini adalah adiknya Ye Xuan, dan yang lain juga terkait dengan dia. Mendengar pengenalan Mu Fengyuan ini, Luo Xingli dan master senior yang semua melihat Ye Xuan dan wanita muda yang cantik selain dia, mereka tidak bisa membantu tetapi memuji mereka di dalam hati mereka. Tidak hanya keindahan, tetapi kultivasi mereka sangat tinggi. Ye Xuan tampaknya bahkan tidak 15 tahun, tapi dia sudah mencapai awal kondensasi tahap reality dan dengan melihat Qi-nya yang masih belum benar-benar murni mereka tahu dia baru saja mencapai tahap ini tidak terlalu lama yang lalu. Mengenai tingkat bakat dan potensi, Sky Cloud Martial Sekolah tidak memiliki terlalu banyak jenius, belum lagi dia adalah seorang gadis. Wanita muda yang cantik lainnya bahkan lebih kuat. Dia hanya sedikit lebih tua dari Ye Xuan tapi sudah mencapai puncak tahap reality mid kondensasi. Dalam beberapa bulan, ia pasti akan mencapai tahap akhir. Dengan bakat luar biasa, dia pasti bisa berada di posisi 3 peringkat di Sky Cloud Martial Sekolah, atau mungkin bahkan atas peringkat murid. Luo Xingli menghela nafas dalam hatinya. Ada begitu banyak jenius bela diri di Emerald Martial Palace, salah satu dari mereka akan cukup kuat untuk bersaing dengan murid-murid utama kami. Tidak heran mereka telah mempertahankan tempat mereka sebagai lembaga bela diri terbaik di Windy Jalur Nation, bahkan Utara Salju Academy dapat bersaing melawan mereka. Wanita muda, siapa namamu? Kepala sekolah tidak bisa membantu tetapi bertanya ingin tahu. Wanita muda tampak santai, salam, kepala sekolah. Saya Ji Xueyan. Ji Xueyan, apakah Anda anggota dari keluarga Ji? Ya, Luo Xingli tertawa, langit telah memberkati keluarga Ji. Dengan seorang putri seperti Anda, status mereka di 8 besar keluarga bahkan lebih stabil, selamat. Keberuntungan. The Master Senior lainnya mengangguk dan setuju. Seseorang, pergi mencari Ye Chen dan membawanya ke sini. Luo Xingli tidak tahu siapa Ye Chen sama sekali, tetapi sebagai patriark lembaga,
tidak ada yang berani untuk tidak mematuhi kata-katanya. Dengan izin Mu Fengyuan ini, remaja dingin cari yang tidak mengatakan sepatah kata pun berdiri dan berkata, Patriark Luo dan Master Senior, saya, Liu Wuxiang, memiliki permintaan sombong. Saya berharap untuk bersaing dengan Childe Hanshan sebelum Suster Ji selesai dengan urusannya. Luo Xinglei membeku sedikit, maksudmu anak saya Luo Hanshan. Mu Fengyuan tersenyum, Liu Wuxiang adalah salah satu dari 4 murid inti di lembaga bela diri kita, bersaing dengan Childe Hanshan hanya akan menjadi separ ramah. Bagaimana tentang hal itu? Tentu saja, hanya saja anak saya mengalami masalah dengan tubuhnya, ia mungkin tidak akan mampu menangani ini. Luo Xinglei tampak bermasalah, dan jika Anda melihat dekat, Anda bisa melihat kesedihan yang mendalam berkedip-kedip di matanya, kurang dari BR, lebih besar dari. Liu Wuxiang itu sedikit kecewa. Dia membuka mulutnya dalam persiapan untuk mengatakan sesuatu, tapi dihentikan oleh Mu Fengyuan. Ayah, tiba-tiba, seorang remaja dengan warna biru muncul di luar lobi. Luo Xinglei memandang bahwa remaja terkejut. Hanshan, kenapa kau ada di sini? Remaja dengan warna biru memandang Liu Wuxiang, kata, Ayah, aku akan mengambil tantangan, saya ingin melihat palem pemutusan kekuatan sejati Liu Wuxiang ini. Tapi, jangan khawatir, saya tahu batas saya. Pemuda biru memang Childe Hanshan. Luo Hanshan, putra Luo Xinglei, peringkat 2 di antara murid inti, tepat setelah Gentle Fragrance Sword Zumei. Liu Wuxiang berdiri, 2 tahun lalu, 4 orang paling kuat di kalangan generasi muda di Windy Jalur Nation yang dihormati sebagai top 4 Childes, itu termasuk murid-murid atas Emerald Childe, Salju Childe dari Northern Salju Academy, Childe Duanmu dari Mu Family, salah satu dari 8 keluarga ranking, dan Childe Hanshan dari Sky Cloud Martial School. Ketika murid dan utara Salju Childe menjalani pelatihan pintu yang tertutup untuk menggenggam Yuan Stage, Anda kehilangan gelar sebagai nomor 1 murid. Saya menemukan itu cukup luar biasa. Luo Hanshan menjawab dengan rendah hati, Zumei memukul saya jujur dan adil, saya pikir Anda semua tahu tentang kemampuannya. Gentle Fragrance Sword Zumei, pasti kuat. Tapi terus terang, dia masih jauh di belakang Anda. Berapa banyak yang telah Anda berubah? Luo Hanshan lelah tentang subjek dan berkata, potong omong kosong, bagaimana Anda ingin bersaing? Lawan adalah salah satu dari 4 murid inti di Emerald Martial Palace, yang disebut Palem Terminator antara generasi muda di Windy Jalur Nation. Dia memiliki sangat kuat ki dan kelapa seni, yang hanya dibawa Emerald Childe menurut rumor. Luo Hanshan tidak akan berani meremehkan dia. Tidak banyak, hanya 3 serangan palem. Hal ini sebenarnya tidak ideal bagi kita untuk benar-benar melawan belum. Sesuai keinginan kamu, mari kita melakukannya di sini. Luo Xinglei, Mu Fengyuan dan sisanya dari Master Senior yang hadir semua menatap 2 orang pemuda. Pertempuran antara prajurit atas generasi muda tidak sering terjadi. Khusus untuk Luo Xinglei, wajahnya penuh khawatir tapi jauh di lubuk, dia juga sedikit bersemangat. Mata Ji Xueyan dan Ye Xuan dipicu dengan kegembiraan. Mampu menyaksikan saudara magang Liu Wuxiang berjuang Childe Hanshan, perjalanan ini itu pasti berharga. Silakan. Luo Hanshan berjalan beberapa langkah ke depan dengan salah satu tangannya di belakang punggungnya, dan lainnya menggantung di udara. Liu Wuxiang berjalan langkah besar, saya harap Anda akan melakukan yang terbaik, jika tidak, Anda tidak akan bisa mengalahkan saya. Tentu saja, biru pembunuh ki. 2 berdiri 10 langkah terpisah dan akumulasi ki mereka. Wajah Luo Hanshan mulai mengeluarkan aura ungu sebagai ki-nya akumulasi. Dia berteriak dengan suara rendah dan mulai berlari ke arah Liu Wuxiang, melemparkan telapak tangan kanannya ke depan. Gelombang ki-nya mencapai Liu Wuxiang sebelum tubuhnya lakukan, fluktuasi ki kuat membuatnya begitu bahwa Anda bisa melihat gelombang terlihat di udara. Liu Wuxiang wajah menjadi serius sebagai batu bata di bawah kakinya tiba-tiba pecah di bawah kekuatannya. Dia mendorong dari tanah dan bergegas menuju Luo Hanshan, mencolok maju dengan serangan telapak tangannya sendiri. Udara meledak di arah yang berbeda, yang menjatuhkan semua meja dan kursi. Sementara itu, 2 sosok manusia yang baik mendorong kembali beberapa meter. Ye Xuan tampak terkejut, dia tidak mengharapkan pertempuran antara 2 akhir kondensasi tahap reality prajurit untuk menjadi ini menakutkan. Tabrakan, dari sebelumnya, bahkan berhasil mengetuk atas meja kayu yang berat ungu di dekatnya. Sebagai Ji Xueyan adalah 1 langkah dari tahap kondensasi reality akhir, dia heran dengan kekuatan yang ditunjukkan dalam pertempuran, tapi ia tahu ia tidak berada di dekat 2 berkuasa, dia mungkin bahkan tidak bisa menangani 1 serangan palem, kurang dari BR, lebih besar dari. Kedua melakukan segala yang mereka bisa untuk mengendalikan tubuh mereka, dan, kebetulan, bergerak lebih dekat satu sama lain,
mereka cukup dekat satu sama lain bahwa mereka mudah merasa niat membunuh yang kuat dari yang lain. Yah, aku bahkan tidak perlu 3 langkah untuk mengakhiri pertarungan ini. Dengan kemampuan Anda, bukan hasil dari pertandingan ini jelas tiba-tiba, awan biru mengalir di sekitar Liu Wuxiang, dan diputar sekitar pada kecepatan yang membelah udara dan menyebabkan menusuk lolongan mengerikan. Blue Pembunuh Qi. Luo Hanshan bisik wajahnya tumbuh bahkan lebih ketat. Namun, Luo Xingli, yang duduk di kursi atas, bahkan lebih gugup daripada Luo Hanshan. The Blue Pembunuh Qi adalah salah satu seni bela diri yang hilang dari Emerald Martial Palace, sebagai realm art rendah ranking Earth, titik yang kuat berkuasa untuk memperkuat Qi output. Itu sangat berharga, dan bahkan tidak murid inti biasa bisa mempelajarinya, itu harus diberikan kepada para murid inti atas. Melihat transformasi Liu Wuxiang, Luo Xingli jelas merasakan kekuatannya biru Muderowski tahap 8 dan tidak bisa membantu tetapi menghargai kekuatan Wuxiang sebagai prajurit, dan, pada saat yang sama, ia juga khawatir anaknya sendiri. Liu Wuxiang kata tanpa emosi, saya pikir kita harus berakhir di sini. Saya tidak berpikir begitu. Luo Hanshan mengambil napas dalam-dalam, pembuluh darah muncul keluar di dahinya, kemudian ada yang kedua, maka yang ketiga tiba-tiba, sesuatu yang mengerikan terjadi, murid-muridnya berubah dari hitam untuk membaca, kemudian ungu, dan, akhirnya, 2 awan ungu ditembak dari matanya. Purple murid Frozen Jantung Seni Panggung 8. Sudah selesai dilakukan dengan baik. Well done. Luo Xingli mulut ternganga sok sebelum antusias berteriak dalam sukacita. Semua master senior lainnya di ruang yang semua tersenyum. Extreme Purple Art adalah realm art rendah ranking bumi dengan 9 tahapan, setiap tahap lebih sulit daripada yang terakhir. Sebelumnya, mereka semua telah berpikir bahwa Luo Hanshan ditakdirkan untuk gagal, tapi sekarang mereka tidak perlu khawatir lagi. Luo Hanshan melihat ayahnya penuh kebahagiaan dan diam-diam lega. 2 tahun terakhir yang, secara psikologis, sangat keras pada mereka. Sejak dia menerima gelar Top 4 Muda Masters 2 tahun yang lalu, ia telah gagal setiap kali di menerobos Extreme Purple Art tahap 6 bottleneck. Kemudian ketika ia kehilangan tempatnya ke nomor 1 murid, Zhu Mei, selama kompetisi inti murid dan semua orang mengira ia telah kehabisan potensial. Sekarang tidak ada yang akan meragukan dia lagi. Kali ini, Liu Wuxiang diserang pertama, telapak tangannya terbungkus aliran udara biru tiba-tiba menekan keluar, itu tampak seperti itu akan merusak seluruh lobi. Luo Hanshan tampaknya baik-baik saja, telapak tangannya menjangkau ke arah lawannya, namun, tidak seperti Liu Wuxiang, serangan telapak tangannya terdiam, tapi di mana-mana itu bergerak, udara mulai bergetar seperti air mendidih. Kedua telapak tangan menyentuh satu sama lain. Lantai tiba-tiba retak terbuka. Dengan mereka di tengah, ledakan besar terjadi dan perjalanan di seluruh ruangan seperti badai, itu begitu kuat sehingga diiris semua meja dan kursi potong. Menghadapi badai masuk, Ji Xueyan akumulasi Qi dan mengeluarkan telapak tangannya untuk menciptakan perisai. Gelombang listrik diblokir, membuat suara besar seperti petasan. Itu begitu kuat sehingga wajah Ji Xueyan memucat sedikit. Untungnya, itu hanya gempa susulan, yang hanya 30% kekuatan asli. Ye Xuan, yang duduk tepat di sebelah Ji Xueyan, berteriak jika bukan karena adik menghalangi itu, saya akan terluka parah hanya dengan gempa susulan itu. Ji Xueyan menjawab itu biru Muderowski secara khusus menargetkan pejuang Qi. Menambahkan bahwa dengan Qi murni dari yang ekstrim Purple Qi dan hasilnya adalah kekuatan destruktif ini. Selain Ji Xueyan dan Ye Xuan, sisa orang benar-benar diabaikan gelombang listrik. Tampaknya ada dinding yang tak terlihat di depan mereka, melindungi mereka. Di luar lobi, Ye Chen bersemangat. Apakah ini akhir kondensasi tahap reality pertempuran? Begitu kuat, ini persis seperti serial televisi seni bela diri dari abad ke-21. Aku bertanya-tanya ketika aku akan menjadi kuat ini. Selama ledakan serangan palem, tubuh Liu Wuxiang bergeser, dan ia dipaksa kembali 13 langkah, dengan setiap langkah meninggalkan jejak yang mendalam di lantai. Sementara itu, Luo Hanshan terpaksa kembali 15 langkah dan langkah terakhir pecah batu bata di bawahnya menjadi potongan-potongan. Ternyata Liu Wuxiang telah menang. Memberi Luo Hanshan lihat bermakna mendalam, Liu Wuxiang lalu berkata setelah semua, seni palem adalah keahlian saya, bagaimana kalau kita menyebutnya bahkan saat ini. Luo Hanshan mengatakan mari kita lakukan babak ketiga. Itu tidak perlu, saya telah melihat kemampuan Anda, meskipun Anda masih belum mencapai tingkat kakak saya, tapi setidaknya Anda memiliki reputasi Anda kembali. Luo Hanshan diam sejenak, lalu mengangguk, menerima persetujuan Liu Wuxiang ini. Luo Xingli melihat pertempuran berakhir dan tertawa demagang dari Emerald Martial Palace,
Memang, kuat, seperti reputasi Anda. Begitu mudah tapi begitu mengesankan. Mu Fengyuan mengatakan permintaan maaf untuk masalah, pemimpin Luo. Haha, jangan khawatir tentang hal itu. Luo Xingli sangat senang melihat anaknya mendapatkan gelar jenius atas punggungnya. Dia tersenyum dan berkata, Hanshan, menemukan diri duduk. Luo Hanshan mengangguk, ia berkata kepada Liu Wuxiang. Katakan Fei Wushuang, saya kembali. Saya akan melakukannya. Mereka berdua duduk kembali di kursi mereka, berhenti bicara. Di luar lobi, Ye Chen kembali rasa diri dan membungkuk di depan Luo Xingli dan berkata leader, Master Senior. Aku, magang Ye Chen, di sini seperti yang diminta. Master Senior yang top santai berkata masuklah. Saat ia berjalan ke lobi, Ye Chen diakui Ye Xuan dan Ji Xueyan, yang duduk di sampingnya. Dia bertemu beberapa tahun yang lalu, tapi dia tidak lagi seorang gadis kecil lagi. Hal-hal telah berubah sejak mereka terakhir melihat satu sama lain. Dia memiliki ide dasar dari tujuan mereka untuk perjalanan ini karena ia tahu mereka tidak cukup dekat untuk kunjungan acak seperti ini. Luo Xingli dikendalikan emosinya dan berbicara dengan keagungan Ye Chen, apakah Anda mengenali kedua? Ya, Pak. Ye Chen mengambil napas dalam-dalam. Karena itu adalah urusan pribadi, saya akan meninggalkan Anda untuk itu. Bagaimana tentang itu Luo Xingli tidak peduli untuk apapun yang mereka merencanakan untuk melakukan, dia bukan magang inti setelah semua. Iya, Ji Xueyan berdiri dan berbicara dengan Luo Xingli dan Mu Fengyuan maafkan kami, saya ingin berbicara dengannya secara pribadi. Luo Xingli dan Mu Fengyuan mengangguk. Berjalan di depan Ye Chen, Ji Xueyan isyarat baginya untuk mengikutinya, mari kita bicara di luar. Ye Chen tidak mengatakan apa-apa, dia hanya mengikutinya. Ye Xuan ragu-ragu, dia juga minta diri dari para tetua dan diikuti dua. Luar lobi adalah plaza menyambut yang ditutupi dengan kelereng putih mengkilap. Di tengah alun-alun, ada dinding dekoratif besar dengan ketinggian 10 meter dan panjang 5 meter. Di samping dinding, Ji Xueyan telah memindai Ye Chen atas dan ke bawah dan, setelah waktu yang lama, dia akhirnya berkata kepadanya saya di sini untuk. Saya tahu. Ye Chen menyela. Kau tahu Ji Xueyan sedikit terkejut. Dalam ingatannya, meskipun ia tidak bodoh, dia pasti tidak pintar, tapi melihat dia sekarang, dia menyadari bahwa ada perubahan. Ye Chen tertawa nah, Anda tentu tidak di sini untuk melihat saya. Ji Xueyan menggeleng, tentu saja tidak masalah jika Anda tahu atau tidak, saya harus mengatakan itu sendiri. Tidak mungkin bagi Anda dan saya untuk bersama. Jadi Anda berada di sini untuk membahas pembatalan pertunangan kami, karena jika saya menolak dan Anda masih pergi melalui dengan membatalkan itu akan cukup berantakan. Karena akan ada banyak orang tua yang akan menyuarakan ketidaksetujuan mereka, terutama ibu saya, yang telah sangat baik untuk Anda karena hubungannya dengan ibu Anda. Namun, jika kami berdua setuju untuk membatalkan itu, maka tidak ada yang bisa mereka lakukan tentang hal itu. Ji Xueyan membuka mulutnya, tapi kemudian dia menyadari bahwa dia tidak bisa menemukan satu kata untuk mengatakan kepadanya. Itu benar-benar berbeda dari apa yang ia harapkan. Ia berpikir bahwa ia akan menjadi sangat marah dari penghinaan ditolak oleh seorang gadis. Dalam persiapan, dia memutuskan untuk menunjukkan kepadanya kesenjangan antara kemampuan mereka dan membuktikan bahwa dia keluar dari liga, dan jika ia memutuskan untuk melanjutkan mengejar, dia akan diselesaikan untuk lebih mempermalukan Ye Chen sampai ia menyerah. Namun, untuk mengejutkan, semua persiapannya menjadi tidak berguna dan hanya duduk di sana terkejut. Ji Xueyan menangis sedikit di dalam saat ia merasa bersalah tidak diizinkan untuk berbicara segala sesuatu yang telah disiapkan sebelumnya. Mengambil napas dalam-dalam, Ji Xueyan menyadari bahwa ia telah meremehkan Ye Chen. Merasa sedikit frustrasi, katanya, itu benar, tapi Anda harus ingat satu hal. Bahkan jika Anda menolak, saya masih akan membatalkan pertunangan. Naga tidak bisa hidup dengan ular. Kami adalah orang-orang yang sama sekali berbeda. Saya masih memiliki masa depan yang cerah untuk mencapai, dan kesenjangan antara kami hanya akan mendapatkan lebih besar. Naga tidak bisa hidup dengan ular. Ye Chen bergumam pada dirinya sendiri dan tertawa metafora menarik, membuat diri naga besar dan saya ular kecil namun, masih terlalu dini untuk metafora itu, siapa yang naga besar masih belum pasti, dan bahkan yang kecil ular mungkin menjadi naga, Anda tidak pernah tahu. Ji Xueyan tidak bisa membantu tetapi mulai mencibir. Berani-beraninya dia berpikir begitu tinggi dari dirinya sendiri sekarang, itu begitu jelas siapa yang naga dan yang adalah ular kecil, dan ia mengatakan bahwa itu masih tidak pasti apa dia pikir dia bisa menjadi naga satu hari dan terbang di langit apakah dia bercanda. Oke, saya tidak tertarik berdebat kebenaran,
saya hanya ingin tahu apakah Anda setuju untuk membatalkan pertunangan itu. Tanpa ragu-ragu, Ye Chen menjawab mengapa tidak saya setuju untuk membatalkan pertunangan. Ye Chen tahu kemampuannya, di saat ia akan mencapai kondensasi realm reality, maka realm menggenggam Yuan, bahkan mungkin astral mencapai realm. Tidak perlu melibatkan dirinya dengan seorang gadis. Selain itu, bahkan jika saya tidak setuju, itu tidak akan mengubah apapun. Dia bahkan membawa Master Senior Emerald Martial Palace, itu hanya akan meminta masalah. Sekarang bahwa saya telah setuju, aku bisa mengambil kembali kendali dari masalah ini dan menyelamatkan diri beberapa martabat. Tapi, mengenai bagaimana saya diperlakukan hari ini aku akan mengembalikannya 2 kali lipat. Lalu ia akan tahu bahwa judul naga telah akan diperoleh, bukan kata-kata aneh dari beberapa gadis kecil. Keheningan berlangsung beberapa saat. Kemudian, Ji Xueyan ringan tergores cincin kristalnya di sisi kiri. Tiba-tiba, itu menyala dan manual muncul di tangannya. Murid Ye Chen melebar sedikit. Penyimpanan cincin. Sebuah cincin storage adalah harta karun legendaris bagi orang normal, tapi itu kebu Mahadewa dasar bagi prajurit peringkat tinggi. Ada sejumlah besar ruang di atas ring dan bisa menyimpan apapun dari emas, pelet, tanaman, pakaian untuk bahkan senjata, pengguna tidak akan merasa berat badan selain cincin itu sendiri. Ye Chen tidak mengharapkan dia untuk memiliki satu, karena, dalam Sky Cloud Martial School, hanya 2 atau 3 murid inti memiliki itu. Ini adalah top rank Mortal Realm Art Iron tulang besar palem. Jika Anda dapat menguasai bahkan setengah dari itu, Anda akan mengalahkan setiap prajurit tingkat Anda. Dan jangan khawatir, ini bukan manual dari Emerald Martial Palace. Saya mendapat ini dari membunuh seorang pencuri yang diinginkan sehingga Anda akan tidak menghadapi dampak apapun dari berlatih itu. Ini adalah jenis saya terima kasih hadiah untuk Anda. Ji Xueyan sedikit mengangkat dagunya, bertindak seperti itu adalah apa-apa tapi hadiah umum. Jika saya ingin itu, aku akan pergi keluar dan mendapatkan diriku sendiri. Ye Chen menolak tanpa ragu-ragu. Apa lelucon? Tidak perlu kehilangan martabat saya hanya untuk Realm Art Top Rank Mortal. Plus, dia pasti akan melihat ke bawah pada saya jika saya menerima itu seperti anak jalanan menerima sisa makanan. Ji Xueyan mengerutkan kening dan berkata apakah kau tidak mengerti dengan potensi Anda, itu akan membawa Lord tahu berapa lama bagi Anda untuk menjadi seorang murid pelataran dalam. Ye Chen mengatakan tanpa emosi Anda tidak perlu khawatir tentang pembatalan pertunangan, aku akan menepati janjiku, jika tidak ada yang lain, mohon maaf ya. Selesai berbicara, Ye Chen diberitahu Luo Xingli dari kepergiannya, sebelum ia berbalik berjalan menuju lobi. Ji Xueyan terkejut melihat reaksinya tapi kemudian tertawa. Dia pikir dia hanya melakukan itu untuknya, jika tidak, ia tidak akan pernah menyerah peringkat tinggi Mortal Realm Art. Setelah semua, itu adalah panduan untuk seni bela diri, Anda tidak bisa hanya memilikinya jika Anda ingin. Sayang sekali, itu hanya membuang-buang sumber daya, saya tidak akan pernah jatuh cinta kepadanya. Dalam perjalanan kembali, Ye Xuan berhenti Ye Chen. Mengapa kau begitu keras kepala hanya mengambil manual, tidak perlu untuk mengadakan grana? Ye Xuan cukup disegani di keluarga Ye Chen digunakan untuk takut untuk menghadapi dia. Ada ton manual di Sky Cloud Martial School, saya tidak membutuhkannya. Ye Xuan menggeleng Anda telah berubah, Anda telah menjadi begitu tidak masuk akal. Aku tahu kau merasa terhina, tapi, jujur, adik Xueyan adalah jalan keluar dari liga Anda, calon suaminya akan menjadi seseorang seperti Tuan Muda Top 4, bukan orang seperti Anda, tapi tentu saja, saya tidak mencoba untuk berbicara bahwa Anda, orang yang berbeda memiliki kehidupan yang berbeda, asalkan Anda senang dan tahu tempat Anda. Saya tidak masuk akal. Lupakan. Ye Chen tidak ingin terus berbicara dengan dua wanita sombong ini, karena, kadang-kadang, semakin dia mengatakan hal-hal buruk punya. Cara terbaik untuk menangani situasi seperti ini adalah hanya untuk mengabaikan mereka. Dalam hal ini, kurang lebih. Aku akan melihat Anda pada pertemuan tahunan keluarga. Kemudian, ia berjalan kembali ke lobi. Dalam lobi, Mu Fengyuan melirik Ye Chen, setidaknya Anda tahu tempat Anda. Ji Xueyan adalah salah satu murid paling berbakat di Martial Palace Emerald kami, dia terlalu baik untuk Anda. Ye Chen tidak bisa membantu tetapi meringkuk bibirnya. Orang tua bodoh, apakah dia baik bagi saya atau tidak adalah urusan orang pembawa sial Anda. Kalian semua orang-orang dari Emerald Martial Palace semua sama, arogan dan memuakkan. Anda semua berpikir Anda lebih tinggi dari orang lain, bahkan Ye Xuan telah berubah. Suatu hari, aku akan mengalahkan semua magang di Emerald Martial Palace, satu persatu. Aku akan membiarkan Anda tahu Anda semua hanya manusia dan tidak lebih.
Dengan semua pikiran ini berebut melalui kepalanya, Ye Chen menutup mulutnya, akan bodoh untuk menghadapi master senior yang berada di akhir menggenggam Yuan Stage. Pemimpin, saya ingin pergi sekarang, permisi. Ye Chen membungkuk di depan untuk Luo Xingli. Luo Xingli melambaikan tangannya, sejak masalah telah diselesaikan, Anda bisa pergi sekarang. Ia, berbalik, Ye Chen, bahkan tidak melihat Ji Xueyan, meninggalkan tanpa melihat ke belakang. Berdiri tepat di sebelah Ji Xueyan, Ye Xuan mencibir, dia merasa sedikit malu tentang kesenjangan besar antara dia dan kakaknya. Ji Xueyan berbisik, saya berharap dia tidak akan membuat hal-hal di depan Bibi Hui. Dia tidak akan berani. Ye Xuan menjawab dengan percaya diri. Sudah 10 hari sejak pertunangannya telah dibatalkan. Selama 10 hari ini, Ye Chen mengambil pertamanya Windy Dew Pellet. Dibersihkan pikirannya, seperti kata mereka itu akan, dan ia merasa segar dan terfokus. Dibersihkan meridian yang mengarah ke jantung, sehingga dia untuk melatih Qi tanpa menahan diri apapun dan mencapai kumparan keempat dari Pure Yuan Art. Pada saat yang sama, Ye Chen mulai berlatihnya Golden Swallow Art. Untuk itu diperlukan murni Qi, yang sangat sulit untuk menumbuhkan. Tanpa itu, pengguna tidak akan dapat benar-benar menguasai seni dan perjalanan jauh di udara. Hal yang baik adalah bahwa Qi dari Pure Yuan Art luar biasa murni. Semua kotoran di Qi-nya telah disaring setelah mencapai koil kedua. Dengannya Pure Yuan Art di keempat koil, selain kekuatan jantung, proses pelatihan dari Golden Swallow Art sangat cepat. Selama beberapa hari terakhir, Qi saya telah tumbuh seperti gila, yang seharusnya menjadi tanda bahwa saya telah mencapai Mortal Realm tahap 7. Kecepatan kultivasi koil keempat Pure Yuan Art memang luar biasa, tapi untuk mencapai tahap reality kondensasi benar-benar sulit. Apa yang harus saya lakukan dalam refleksi? Saya hanya berada di dunia ini selama 6 bulan, tetapi dibandingkan dengan orang lain yang telah berlatih seni yang sama selama 4-5 tahun atau bahkan mungkin 7 tahun tidak ada perbedaan. Sejak ia menemukan bahwa Ye Xuan sudah mencapai tahap reality awal kondensasi, Ye Chen tahu bahwa ia harus bekerja lebih keras. Kalau tidak, dia tidak akan mampu melawan Ye Xuan di akhir tahun ini pada pertemuan Ye keluarga. Selain Ye Xuan, putra kedua dari Paman Sulung Ye Tang juga cukup kuat karena dia dan Ye Xuan dianggap sebagai bagian atas dua jenius dari keluarga Ye. Dia mengambil botol giok dari sakunya dan mencabut stopper kayu sebagai pelet biru jatuh ke telapak tangan. Qi meningkatkan pelet adalah pelet umum untuk prajurit digunakan untuk terobosan ke tahap berikutnya dan bernilai lebih dari 3.000 perak. Sekarang, Ye Chen hanya selangkah lagi dari mencapai Mortal Realm tahap 7 yang biasanya akan membawanya seminggu atau lebih. Namun, dia tidak ingin menunggu lagi dan ingin menggunakan Qi meningkatkan pelet untuk masuk ke tahap 7 yang akan menyelamatkan dia 7 hari kerja keras. 7 hari mungkin tidak ada orang lain, tetapi untuk Ye Chen, itu berarti segalanya. Dengan kemampuan pemahamannya, 7 hari dapat memungkinkan dia untuk menguasai peringkat tinggi Mortal Realm keterampilan, bahkan peringkat atas Mortal Realm keterampilan Lone Puncak 13 Swords hanya membawanya 2 atau 3 bulan yang hanya karena tidak lengkap, jika tidak maka hanya akan membawanya bulan. Jadi, dia harus menghemat waktu ketika ia memiliki kesempatan, ia tidak bisa membuang-buang waktu. Duduk di tempat tidurnya, Ye Chen menyentil biru Qi meningkatkan pelet ke dalam mulutnya yang meluncur ke tenggorokannya. Gurel, Qi meningkatkan pelet meleleh kedua memasuki tubuhnya dan menjadi sangat murni Yuan Qi. Tiba-tiba, Qi dari Pure Yuan Art bergegas keluar dari dantiannya seperti serigala berburu, dan dalam kedua, membungkus murni Yuan Qi dari Qi meningkatkan pelet dan mulai penyulingan. Apa kemampuan penyulingan yang kuat? Jika itu Qi itu Cloud Qi Mantra, itu akan setidaknya 2 kali lebih lambat. Semakin tinggi kualitas itu, semakin cepat penyulingan yang akan adalah fakta yang terkenal bahwa semua orang di negeri ini jiwa tahu. Tapi itu jelas bahwa jika jumlah total dari Qi meningkat, itu akan menjadi bantuan besar untuk pelatihan Yuan Qi. Karena dalam banyak situasi, hal itu biasa bagi kuantitas lebih besar dari kualitas. 1 jam telah berlalu. Ada suara tenang gelembung bermunculan yang berasal dari tubuh Ye Chen. Dantian yang melebar sekali lagi tumbuh lebih besar seperti balon diledakkan. Dan di tengah-tengah dantian, yang jelas Qi tornado di dalam tiba-tiba meningkat kecepatan berputarnya yang terus berubah dan mulai menyerap masuk Qi. Setelah waktu yang lama, Ye Chen akhirnya membuka matanya dan dihembuskan keluar kabut hitam. Ye Chen tidak bisa membantu tetapi bodoh tersenyum karena ia tahu ia baru saja mencapai Mortal Realm tahap 7. Biasanya, ada benar-benar tidak banyak perbedaan antara Mortal Realm tahap 7 dan puncak Mortal Realm tahap 6. Tapi untuk Ye Chen, bahkan perubahan terkecil bisa berarti peningkatan besar dalam kekuasaannya,
sehingga dia melakukan keterampilan bela diri yang lebih kuat. Aku harus berhenti kultivasi saya Pure Yuan Art dan mulai untuk menstabilkan yayasan. Ye Chen tahu pentingnya mondar-mandir sendiri, ia harus menstabilkan dasar dari semua keterampilan yang baru dikuasai dalam rangka untuk mempelajari lebih lanjut dan lebih kuat, seperti gedung pencakar langit. Jika Anda hanya menempatkan terus building tanpa dasar yang kuat, itu akan jatuh setiap menit, dan dia akan hancur. Pada hari kedua, Ye Chen berhasil menstabilkan keterampilan sepenuhnya dengan sedikit perbaikan, bahwa Qi meningkatkan pelet bisa menyimpan hingga senilai 1 bulan dari kerja keras dan ia hanya digunakan 7 hari, sehingga masih ada teknis 21 hari efektif digunakan kiri. Ye Chen mengambil kedua Windy Dew pelet di hari-hari berikutnya dan dinaikkan ke koil kelima dari Pure Yuan Art. Uni Six Sense. Tapi tentu saja, hidupnya tidak hanya tentang seni bela diri. Setelah bertemu dengan orang nomor satu murid luar Wu Zongming, mereka telah menjadi teman dan akan chatting dan berdebat dengan satu sama lain selama waktu luang mereka. Pada awalnya, Wu Zongming penuh kebanggaan, berpikir bahwa meskipun Ye Chen cukup tangguh, masih kesenjangan antara mereka. Tapi bagaimanapun, ketika ia membatasi kekuasaannya untuk Mortal Realm tahap 7 dan berdebat, ia mengejutkan sedikit di belakang. Tinggi ranking Mortal Realm membakar Fist tampaknya lebih lemah dari Ye Chen King Kong Fist. Wu Zongming sangat terkejut. Namun, ia tidak tahu bahwa Ye Chen sudah menguasai tinju King Kong ke panggung tertinggi Unity Stage. Oleh karena itu, tidak mungkin baginya untuk memenangkan Ye Chen sementara menekan kultivasinya. Pada ujung dalam gunung, baik matahari maupun bulan bisa dilihat. Tanpa memperhatikan, 6 bulan sudah berlalu. Suatu malam, Ye Chen mengusap tubuh meningkatkan salep di seluruh tubuhnya, bersiap untuk secara resmi mencoba untuk memasuki kelima koil dari Pure Yuan Art dan menggabungkan 6 inderanya. Adapun tubuh meningkatkan salep, tahap kesatuan diperlukan tubuh yang kuat yang penuh energi dan salep akan meningkatkan kesempatan keberhasilan. Mendorong Qi dari Pure Yuan Art ekstremnya, Ye Chen menekan lidahnya terhadap langit-langit mulutnya, ia berkonsentrasi pada hatinya, mencapai tahap mental yang berbeda. Suara mendesing. Meskipun tampaknya diam di luar, di dalam tubuh Ye Chen, tampaknya ada perubahan iklim, Qi-nya seperti sungai kecil yang digulung tanpa henti. Bagi kebanyakan prajurit, 3 indera mereka biasanya dikombinasikan, seperti semangat dan Qi mereka. Langkah pertama pelatihan adalah memurnikan jiwa mereka dan dicampur dengan Qi. Langkah ini memungkinkan kedua untuk menjadi sebuah serikat yang bisa mengubah bentuk mereka saat hanya dengan pikiran. Jika Anda dikombinasikan semangat dan kesadaran, ketajaman pikiran Anda akan meningkat di bawah tekanan. Bagian tersulit dari serikat adalah untuk menggabungkan Qi dan kesadaran Anda. Setelah beberapa hari menjelajahi dan bereksperimen, Ye Chen akhirnya memiliki ide dasar itu. Alisnya unnoticeably diluruskan, Qi-nya mengikuti pembuluh darah dan tiba antara alisnya, tempat di mana jiwa manusia terletak yang mana kesadaran tinggal. Setelah mendorong Qi untuk pergi melalui seluruh tubuhnya untuk 36 siklus, Qi-nya diresapi dengan kekuatan jiwa dan mencapai kembali ke dantian. Ye Chen tahu dia telah berhasil bahwa ia telah mencapai kesatuan internal. Lalu, ada kesatuan luar. Sebagai perbandingan, kesatuan luar tampak mudah. Misalnya, Anda hanya akan harus bersatu mata dan tangan, terkoordinasi seluruh tubuh Anda yang tidak akan sulit, setiap manusia bisa mengelola bahwa setelah pelatihan. Namun, kesatuan luar Pure Yuan Art adalah tentang infus 3 yang berbeda Yuan Qi ke anggota badan, mata dan sumsum tulang belakang. Pertama-tama, prajurit harus mengekstrak tersembunyi Yuan Qi dari sumsum tulang belakang. Mengetahui bahwa sumsum tulang belakang adalah salah satu bagian yang paling penting dari tubuh manusia, bahkan sebuah kesalahan kecil-kecil akan mengakibatkan cedera yang sangat sulit untuk mengobati sehingga Ye Chen tidak ingin terburu-buru sama sekali. Dia membiarkan Qi perlahan meresap ke sumsum tulang belakang, lalu perlahan-lahan ditarik keluar aliran Yuan Qi tersembunyi jauh di dalam tulang dan saraf dan dicampur dengan Qi. Menunggu sampai mereka sepenuhnya menjadi satu, Ye Chen kemudian menempatkan bahwa selesai Yuan Qi kembali ke tulang belakangnya. Mengulangi prosedur yang sama lagi dan lagi, Ye Chen akhirnya berhasil menggabungkan Qi dan kesatuan luar bersama-sama, dahinya ditutupi dengan keringat, kemejanya benar-benar basah. Tapi semua itu pasti berharga, mengingat bahwa Yuan Qi dalam bukunya anggota badan, mata, dan sumsum tulang belakang yang diresapi dengan semangat dan mentalitas menyebabkan refleks untuk ditingkatkan sangat. Selain itu, setelah mencapai koil kelima Pure Yuan Art, tingkatnya Yuan Qi dipulihkan itu sendiri cukup memuaskan. Pada bagian luar dari pegunungan adalah satu set yang sangat aneh bentang alam, ada hutan, bukit, dataran, danau. Selama beberapa hari terakhir, Anda sering bisa melihat sosok manusia yang datang dan pergi,
menewaskan satu binatang demi satu. Dia memiliki nasib buruk seperti itu. 13 peringkat dua binatang dan tidak satu pun dari mereka memiliki pelet dalam tubuh mereka, ini bahkan termasuk 4 puncak peringkat dua binatang. Sejak dia mencapai tahap tertinggi Pure Yuan Art-nya, Ye Chen menyadari bahwa jika ia ingin meningkatkan lebih cepat di masa depan, ia akan membutuhkan bantuan pelet binatang. Pelet binatang yang diambil dari bagian di dalam tubuh binatang, di mana mereka menyerap Yuan Qi dari alam. Secara teoritis, pelet binatang yang berusia tahun bisa menyelamatkan prajurit sekitar 1 tahun kerja keras, pelet 5 tahun bisa menghemat sekitar 5 tahun kerja keras. Namun, itu hanya teori. Di dalam pelet itu tidak hanya diekstraksi Yuan Qi tetapi juga banyak binatang Qi. Jika seorang prajurit biasa terinfeksi dengan sedikit binatang Qi, ia mungkin risiko dari gila, dan, jika ia beruntung, seluruh pelet akan mencair dengan binatang Qi dan menjadi benar-benar tidak berharga. Tapi, tentu saja, jika seorang prajurit telah mencapai kondensasi Yuan Stage, mereka bisa menghisap binatang Qi dengan Qi mereka sendiri, maka pelet akan sangat aman. Namun, pelet harus berada di bawah kondensasi tahap reality. Dengan kata lain, sebuah kondensasi reality tahap prajurit masih tidak akan mampu menangani pelet yang lebih tinggi dari peringkat 4. Bau yang kuat dari darah menarik banyak minat binatang. Ye Chen memejamkan mata dan, dengan kekuatan jiwanya luar biasa, merasakan ada binatang relatif kuat sekitar 30 meter, itu harus menjadi puncak peringkat dua binatang. Tubuhnya bergeser dan entah bagaimana ia mulai mengapung, kedua kaki di udara, seperti burung besar, ia terbang keluar 20 meter dan datang langsung ke arah belakang pohon besar. Dengan suara keras, pohon itu dipotong setengah dan binatang, yang tampak seperti kedua serigala dan harimau, muncul di belakang pohon. Sebuah puncak peringkat dua binatang, Tiger Wolf binatang. Ye Chen memutar pergelangan tangannya dan pedang baja yang besar menjadi seberkas cahaya, menembak dengan kecepatan ekstrim. Ini adalah yang terkuat bergerak di lone puncak 13 swords. The Extreme Sword. The Tiger Wolf binatang tidak berharap Ye Chen menjadi cepat ini, itu hanya akan menggerakkan tubuhnya, itu ditikam di dada. Meskipun terluka parah, tapi itu mengejutkan sulit, tiba-tiba menyambar Ye Chen siku. Kesal, The Twisted Jalan. Ye Chen diabaikan serangan lawan, akumulasi Qi-nya menjadi pedang baja yang besar, dan dorong ke arah sisi yang berlawanan, secara paksa memutar terbuka dada yang binatang itu. Kemudian, dengan kecepatan yang ekstrim, ia memotong cakar binatang itu, yang mencapai ke arahnya. Seperti peringkat yang kuat dua atas binatang, namun tidak bisa bertahan dua serangan dari Ye Chen, tubuhnya melunak dan jatuh di tanah, seperti balon yang rusak. Melihat luka binatang itu, mata Ye Chen cerah, dan wajahnya dipenuhi dengan sukacita. Ini adalah tentang waktu. Akhirnya, binatang ini memiliki pelet di dalam tubuhnya. Mengiris mayat Tiger Wolf Beast, Ye Chen memasukkan tangannya dalam tubuh dan mengeluarkan pelet merah muda susu kuning, tentang ukuran telur. Menurut buku tentang binatang, jika peringkat dua binatang memiliki pelet di dalam tubuhnya, itu akan meningkatkan peluang untuk menjadi peringkat 3 binatang. Jika pelet memiliki perubahan warna sedikit, itu berarti itu tidak jauh dari upgrade ke tingkat daya berikutnya. Pelet ini adalah susu kuning dengan sedikit warna bayimu. Tidak ada keraguan bahwa monster hendak mencapai tingkat berikutnya. Itu lebih kuat daripada normal peringkat 2 pelet, dan untuk ukurannya, harus sudah ada selama setidaknya 1 tahun. Bahkan setelah kejahatan menangkal pembersihan ramuan dan kehilangan sekitar 90% dari yang binatang Qi dan Yuan Qi, setidaknya bisa menghemat Ye Chen sebulan kerja keras. Namun demikian, pelet ini akan mencapai tingkat daya berikutnya, efeknya bahkan mungkin ganda, dan bisa menyelamatkannya 2 bulan kerja keras. Menatap pelet di tangannya, bahkan dengan kekuatan jiwanya kuat, Ye Chen masih tidak bisa mengendalikan kegembiraannya. 2 bulan kerja keras, ini bisa membantu saya mencapai akhir Mortal Realm tahap 7, dan, jika saya beruntung, mungkin masih ada 1/5 asli Yuan Qi kiri. Setelah pembersihan ramuan jahat menangkal, yang berarti 4 bulan kerja keras, maka saya pasti akan mencapai Mortal Realm 8. Ye Chen mengambil sekotak batu giok, hati-hati menempatkan bahwa pelet yang berharga ke dalam kotak, dan ditutup-tutupnya. Ini adalah untuk melindungi terhadap binatang Qi dan Yuan Qi kebocoran. Setelah mengambil napas dalam-dalam, dia menenangkan diri dari kegembiraannya dan melihat mayat binatang itu. Bahan dari puncak peringkat 2 binatang bisa menjual, setidaknya, perak 1000. Aku seharusnya tidak membiarkan hal itu sia-sia. Saya butuh uang untuk membeli ramuan jahat menangkal yang biaya 5.000 perak. Ye Chen bergumam pada dirinya sendiri, berjongkok, dan mulai menggali di dalam tubuh binatang itu, mengumpulkan semua bagian bisa digunakan.
Setelah ia selesai mengumpulkan bahan, dia mengerutkan kening. Tas kulit besar yang saya bawa benar-benar penuh, itu akan sangat bagus jika saya memiliki cincin penyimpanan. Tapi, tentu saja, ia hanya bermimpi tentang hal itu. Di antara semua murid inti, hanya kakak sulung Zhu Mei dan Hanshan Childe Luo Hanshan memiliki itu. Dia tahu dia tidak berada dekat dengan tahap yang belum. Namun, ia terkejut melihat betapa kuat Emerald Valley adalah, karena, di antara semua jenius yang tak terhitung jumlahnya di Emerald Martial Palace, bahkan Jisuyan, yang hanya di puncak mid kondensasi tahap reality, memiliki cincin penyimpanan. Emerald Martial Palace adalah, memang, sebuah lembaga bela diri rank 7, mereka memiliki kekayaan yang tak terhitung jumlahnya dan aset treasurable. Keluarga Ye merupakan salah satu dari 8 keluarga yang terkenal, dan juga memiliki keberuntungan besar, tetapi hanya ayah saya dan beberapa master senior lainnya memiliki cincin penyimpanan. Ibu saya juga punya satu, tapi dia adalah seorang master junior lembaga bela diri Rudra, dengan reputasi besar. Tapi itu tidak mungkin bagi orang lain, seperti saya, untuk mendapatkan cincin penyimpanan. Menggelengkan kepalanya, Ye Chen menutup tas kulit besar dan siap untuk pergi. Semua tiba-tiba, entah dari mana, badai besar angin mulai bertiup di sekitar hutan, melemparkan batu di sekitar kecil, dan bahkan beberapa tanaman kecil ditarik keluar dari tanah, dengan akar mereka menggapai-gapai di udara, seperti badai. Ye Chen terkejut. Apa sih? Ahwoo. Sebuah melolong keras menakutkan terdengar. Tampaknya menjadi hanya beberapa ratus meter. Oh tidak, ini adalah peringkat 3 binatang. Hanya peringkat 3 binatang bisa melepaskan mereka binatang ki dan biarkan membentuk aliran udara, yang dikenal sebagai binatang angin, yang bisa membingungkan indera orang. Sebelum jiwa Ye Chen bepergian ke dunia ini, dia membaca ini novel fantasi klasik, yang disebut Outlaws dari Marsh, di mana karakter utama berjuang melawan harimau. Ada juga gelombang angin bertiup aneh sebelum munculnya harimau ini. Sekarang, ini peringkat 3 binatang adalah cara yang lebih kuat daripada harimau itu, angin lebih seperti badai. Tidak ada waktu untuk limbah, Ye Chen menempatkan semua usahanya ke dalam mengumpulkan murni Yuan Art, kakinya mendorong tanah, tubuhnya melompat keluar seperti burung besar, ingin menghindari serangan peringkat 3 binatang itu. Dia mendengar suara cabang melanggar. Tak lama setelah, binatang serigala, ukuran sapi, tiba-tiba muncul di mana Ye Chen sebelumnya berdiri, tubuhnya ramping dan kuat. Itu tidak memiliki bulu yang menutupi tubuhnya, tetapi, sebaliknya, ditutupi dengan serpi hitam, yang tampak metalik. Ini memiliki ekor kalajengking yang panjang, hook di akhir memiliki bersinar abu-abu untuk itu, yang hanya berteriak mematikan beracun. Ye Chen menoleh untuk melihat, kemudian ia mencoba segala sesuatu yang dia bisa untuk menumpukinya. Mendorongnya Golden Swallow Art untuk membatasi, dia lari secepat yang dia bisa. Bahwa binatang aneh yang tampak adalah Scorpion Tail Iblis Wolf, salah satu binatang teratas di antara semua peringkat 3 binatang. Bahkan mid kondensasi tahap reality prajurit harus lari dari itu. Ye Chen tahu bahwa, bahkan jika ia bisa mencapai puncak rilem mortal, tahap 10, ia masih bisa bertahan, kesenjangan tingkat daya keseluruhan itu tidak mudah untuk diatasi. Adapun pertempuran antara Utara Salju Childe, Lin Qi dan Wu Wanshan. Lin Qi hanya menang karena seni bela diri yang kuat dan keterampilan dari ranking unggul 7 lembaga bela diri, North Salju Academy. Mereka telah ada selama ribuan tahun dan telah mengumpulkan banyak ternilai manual seni bela diri. Wu Wanshan hanya pejuang tunggal, bahkan bergerak paling kuat diciptakan oleh dirinya sendiri. Ye Chen sudah benar-benar menguasai seni Golden Swallow dan setelah mendorong gerakannya untuk membatasi, kamu Chen bisa begitu cepat sehingga kakinya tidak akan menyentuh tanah, sehingga dia mengapung di atas tanah, bergerak di 10 meter per detik, hanya seperti burung walet yang nyata. Ahwoo. Berjalan pada kecepatan yang sangat cepat, Ye Chen bisa merasakan bahwa ada sejumlah besar binatang ki mendekati punggungnya. Tanpa melihat, dia tahu itu adalah Scorpion Tail Iblis Wolf. Setiap prajurit yang memiliki tingkat daya lebih rendah dari tahap reality kondensasi akan lumpuh setelah tertabrak ekor yang. Dengan kekuatan jiwanya kuat, tubuh Ye Chen bergeser, menghindari serangan itu. Boom! Bahwa bola ki menyentuh tanah di sisi kanan Ye Chen, tidak hanya meninggalkan lubang kosong besar, tetapi juga membunuh semua tanaman yang mengelilingi lubang. Mengutuk. Seperti ki bola kuat, Tail Scorpion ini Iblis Pelet Wolf harus sangat kuat, jika saya bisa mendapatkan tangan saya di atasnya, itu akan menyelamatkan saya, setidaknya, setengah tahun kerja keras. Tunggu, apa sih yang saya bahkan berpikir tentang? Ye Chen tertawa pikirannya sendiri.
Itu masih belum pasti apakah ia bahkan akan membuatnya keluar dari situasi ini atau tidak, namun ia berpikir tentang pelet itu. Pow, 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 binatang kibals dipecat, satu demi satu, sekali lagi Ye Chen bisa merasakannya dari bagian belakang kepalanya. Tapi dia, entah bagaimana, selalu berhasil menemukan jalan keluar terbaik, itu hampir seperti itu dia hanya berjalan-jalan melalui zona perang. Itu Scorpion Tail siluman serigala marah, itu berhenti menembak dan, sebaliknya, ia mulai mengejar yang sedikit manusia yang berjalan di depan dengan kekuatan penuh, perlahan penangkapan. 50 langkah untuk pergi. 45 langkah. 40 langkah. Ye Chen menggigil dan buru-buru melemparkan tas kulit boneka yang besar ke udara. Secara akurat mendarat di cabang pohon besar, yang merupakan tempat persembunyian besar, yang sulit untuk mendeteksi dari tanah, sehingga orang tidak akan mencuri itu darinya. Setelah membuang 100 pon bahan binatang, kecepatan berjalan Ye Chen tiba-tiba meningkat ke tingkat yang tidak lebih buruk daripada kondensasi tahap awal reality prajurit. Plus, dengan bantuan kekuatan jiwanya yang kuat, ia mencapai kecepatan manusiawi cepat. Namun, bahkan dengan semua itu, Tail Scorpion Iblis Binatang masih mengejar, tapi sekarang pada tingkat yang jauh lebih lambat. Mereka berdua bergerak pada kecepatan yang sangat cepat. Tanpa mereka sadari, mereka mencapai bagian terdalam dari Silent Hills. Itu ganjil tenang, dengan tidak satu suara. The Scorpion Tail Iblis Binatang, yang mengejar di belakang, tampaknya agak takut, itu melambat kecepatan, kepala Humongous yang terus memeriksa sekitar. Semua tiba-tiba, besar berpola melompat keluar dari semak-semak di samping, itu menggigit Scorpion Tail leher Iblis Bis mudah. Itu semua terjadi begitu cepat, tubuh mereka terus bergerak di momentum mereka dan meluncur keluar sekitar 10 meter. The Scorpion Tail siluman serigala mencoba segalanya untuk melawan, itu melolong dengan teriakan horrifyingly keras. Namun, angka itu besar tampaknya menjadi cara yang lebih kuat, dengan hanya satu serangan cakar, itu pecah kepala Scorpion Tail Iblis Wolf potong, menumpahkan darah di mana-mana. Ketika Ye Chen berbalik untuk memeriksa apa yang terjadi, matanya menangkap bahwa mata binatang besar ini. Mereka berdarah merah dengan tatapan intens tajam, sangat membunuh. Peringkat 4 binatang Red Blood Setan. Ye Chen menekankan, ia tidak berharap bahwa ia akan menghadapi Scorpion Tail Iblis Wolf dan terutama tidak bahkan lebih kuat Iblis Blood Red perjalanan ini. Dia pikir dia masih akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup, kemudian ia menyadari bahwa ia hilang di bagian terdalam dari Silent Hills. Meskipun ia mencoba untuk menyangkalnya, ia tahu ini adalah bagian terdalam dari Silent Hills, jika tidak akan ada peringkat 4 binatang di sini. Melihat bahwa Red Blood Setan penangkapan dia, Ye Chen memaksa dirinya untuk menjadi tenang. Ia mengamati lingkungan dengan hati-hati, kemudian melihat bukit batu di sisi kiri. Di sana, ada horizontal crack, tampaknya harus dilakukan oleh pedang dari beberapa macam, itu begitu mendalam bahwa Anda tidak bisa melihat bagian bawah. Tidak ada waktu untuk mempertimbangkan konsekuensi, kaki kanan Ye Chen mendorong terhadap tanah dan tubuhnya melompat keluar dan menyelam ke dalam celah besar. Boom! Bukit batu gemetar dan menindak, batu jatuh. Karena tubuh Red Blood Demon itu terlalu besar untuk muat di crack, tidak bisa mencapai Ye Chen sama sekali. Ye Chen tidak berpikir pintu masuk bisa menahan setan yang lama, sehingga ia merogoh sakunya dan meraih malam Shine Pellet. Dengan cahaya redup yang, ia mampu melihat lingkungan sehingga ia mulai berjalan lebih ke dalam gua. Tanpa mengetahui berapa lama ia telah berjalan, Ye Chen tidak bisa mendengar apa-apa dari luar lagi. Menetes. Setetes air jatuh dari atas, Ye Chen sadar mengelak. Saya tidak tahu seberapa cepat adalah refleks saya sama sekali, saya tidak percaya bahwa aku bahkan bisa merasakan setetes air yang jatuh dan berhasil mengelak. Jika itu sebelumnya, bahkan jika Ye Chen bisa merasakan air menetes, tubuhnya tidak akan mampu bereaksi cukup cepat, tapi sekarang bahwa ia telah menguasai murni Yuan Art, pikirannya hampir sempurna terhubung dengan tubuhnya. Setelah berjalan untuk sementara waktu, Ye Chen bisa merasakan aliran udara bertiup di wajahnya. Tiba-tiba suasana hatinya sedang meringankan dan ia meningkatkan kecepatan berjalan, mengambil pedang baja yang besar, dan akumulasi semua ki, siap untuk pergi. Gelombang angin segar bertiup terakhir, lihat Ye Chen diperluas. Di depannya adalah ruang Humongous, dengan ketinggian 10 meter. Itu, mengejutkan, dunia bawah tanah. Ada sungai, pohon, dan rumah batu. Di luar rumah batu, ada sebuah paviliun batu dengan meja batu dan 4 kursi batu di dalamnya. Apakah ada seseorang yang tinggal di sini? Ye Chen terkejut, tetapi juga sangat penasaran. Ia berpikir ia menemukan pintu keluar, tapi ternyata menjadi dunia yang sama sekali berbeda.
Tampaknya ada ikan di sungai. Mereka terus muncul di permukaan dan membuat suara-suara. Adapun pohon, mereka aneh melihat, tidak seperti pohon normal, cabang-cabang yang abu-abu seperti batu, mereka hanya memiliki beberapa daun, tampak sangat tak bernyawa. Dia tidak berani apa-apa risiko, Ye Chen berjalan menuju rumah batu. Halo berdiri di luar, Ye Chen berteriak. Setelah berteriak beberapa kali tanpa menanggapi, Ye Chen mengambil napas dalam-dalam dan mendorong pintu terbuka. Rumah batu itu tidak sangat besar, itu hanya sekitar 9 meter persegi. Ada ton malam seton bersinar di dinding, yang cerah ruangan. Hal pertama yang muncul di hadapannya adalah potret besar ada seorang wanita cantik dalam lukisan itu, rambutnya seperti air terjun, matanya seperti bintang. Dia adalah seperti peri, bunga, dia memiliki aura yang unik yang Ye Chen belum pernah terlihat sebelumnya. Di sudut kanan bawah adalah kata-kata, Misterius Queen. Melihat nama, Ye Chen terkejut. Di negeri jiwa, ada prajurit yang kuat yang tak terhitung jumlahnya, namun, hanya ada beberapa dari mereka yang dianggap benar kekuasaan, misalnya, Kon Raja, Jahat Raja, Raja Naga, dan Misterius Queen. Sebagai satu-satunya perempuan di antara para prajurit atas, kehidupan Misterius Ratu adalah pasti legenda. Dia menjadi seorang prajurit reality kondensasi ketika dia hanya 11, mencapai menggenggam Yuan tahap 14, Astral mencapai Realm pada usia 18, Sea of Souls Realm di 25, maka menyelesaikan tantangan hidup atau mati pada usia 35 dan menjadi prajurit termuda yang pernah mencapai itu selama 1000 tahun terakhir, kekuatannya akan melampaui langit dan tanah, maka nama, Misterius Queen. Tidak ada yang benar-benar tahu bagaimana kuat Ratu Misterius itu. Beberapa mengatakan bahwa dia adalah salah satu dari 5 prajurit terkuat, beberapa mengatakan dia lebih lemah dari yang Jahat Raja dan Raja Naga, sementara beberapa mengatakan dia tepat di bawah Kon Raja. Ada juga rumor mengatakan bahwa dia adalah prajurit terkuat, sudah di tepi Artgat. Tentu saja, semua orang hanya asumsi, tapi semua orang setuju bahwa ia telah mencapai tingkat kultivasi yang luar biasa. Menurut rumor yang Ye Chen telah mendengar, dia pernah membunuh seorang pemimpin salah satu dari 3 sekte bela diri dari mil jauhnya. Serangan telapak tangannya begitu kuat sehingga bisa membuat Sheikh Gunung, menyebabkan letusan gunung berapi, dan mengubah lingkungan geografis. Dia bahkan berhasil memindahkan gunung sendiri ke suatu tempat ribuan mil jauhnya. Mempelajari lukisan, Ye Chen menyadari bahwa tidak peduli seberapa keras ia berusaha, ia tidak bisa melihat wajah Misterius Ratu, sepertinya pelukis sengaja kabur keluar untuk membuat keindahan yang misterius. Setelah waktu yang lama, Ye Chen akhirnya selesai menatap, tapi ia tidak bisa membantu tetapi mulai mempertanyakan. Yang tinggal di sini siapa yang bisa berhasil mendapatkan lukisan Ratu Misterius menjadi seorang ratu selama puluhan tahun, tidak banyak orang yang memenuhi syarat untuk bertemu dengannya. Dan melihat usia Chet, lukisan itu dicat tidak lebih dari 10 tahun yang lalu. Dan di mana orang yang berdiam di sini sekarang lukisan itu sempurna diawetkan yang berarti siapapun yang menaruhnya di sana pasti berharga itu. Lalu mengapa pemilik tidak mengambil dengan dia? Apa ini? Setelah memindai ruangan, mata Ye Chen difokuskan pada tanda luka bakar di tengah ruang batu. Setelah mempelajari dengan hati-hati, ia melihat bahwa ada cincin tersembunyi dalam tumpukan abu putih. Dia mengulurkan tangan dan mengangkatnya, kemudian menyeka abu off dengan lengan bajunya. Ada 2 karakter kuno berukir di belakang cincin biru mid-kelas. Ye Chen terkejut pertama, maka sukacita menggelegak saat ia menyadari ini cincin kecil sederhana di tangannya adalah sebuah cincin penyimpanan magis, dan bahkan berharga pertengahan jenis kelas. Pertengahan penyimpanan cincin kelas akan biaya keberuntungan besar, bahkan untuk sebuah klan yang kaya seperti keluarga Ye. Jadi hanya 1 atau 2 orang di antara lembaga bela diri seluruh akan memiliki 1 dan mereka cincin akan dimiliki oleh hanya para pemimpin, itu tidak mungkin untuk magang normal seperti Ye Chen untuk membeli 1. Mengambil napas dalam-dalam, Ye Chen mulai mengumpulkan ki dan perlahan-lahan mendorongnya ke dalam cincin penyimpanan. Bing! Cincin penyimpanan sedikit gemetar dan kekuatan jiwa Ye Chen sensitif merasakan aliran udara halus menyebar keluar. Kemudian, Ye Chen mampu melihat ruang di dalam cincin penyimpanan. Ini adalah sebuah kubus standar, dengan tinggi dan berat badan 6 meter yang membuatnya bahkan lebih besar dari ruang tamu orang normal. Kristal seperti tubuh memiliki cahaya redup di sekitarnya, tampaknya seperti itu berasal dari dimensi yang berbeda. Di dalam kubus, ada 2 manual, pisau panjang dengan sarung besar, dan beberapa telur berukuran batu giok bersinar dengan cahaya putih. Tidak mungkin. Jiwa batu. Melihat batu jiwa, Ye Chen tidak bisa tetap tenang lagi. Ia berkonsentrasi untuk kedua dan batu giok muncul di tangannya. Dia menutup matanya dan akumulasi semua ki ke dalamnya. Boom! Itu seperti melanggar bendungan,
Yuan Qi bertenaga keluar dari batu jiwa dan banjir terhadap meridian Ye Chen. Tidak baik. Prajurit di bawah tingkat daya reality kondensasi terlalu lemah untuk menumbuhkan dengan batu jiwa. Wajah Ye Chen memutih, ia terbatuk beberapa darah. Dia bergegas untuk mengaktifkan Nyapure Yuan Art untuk memotong hubungan antara dia dan batu jiwa. Terkesiap. Setelah mengambil beberapa napas dalam-dalam, Ye Chen masih gemetar. Dia begitu bahagia saat melihat cincin itu, ia terbawa dan lupa tentang aturan-aturan dasar yang hampir membuatnya kehilangan segalanya. Hal yang baik adalah bahwa Qi dari Pure Yuan Art sangat murni dan itu pada tingkat tertinggi, memungkinkan untuk menjadi cukup kuat untuk memutuskan sambungan sebaliknya, jika itu orang lain, tekanan dari Yuan Qi dari ring bisa menyebabkan kematian. Dan jika tidak, itu pasti akan menghancurkan kemampuan bela diri mereka. Meskipun meridian dalam pelukannya masih sakit, Ye Chen mulai tertawa. Kedua batu jiwa dan penyimpanan cincin yang penting bagi prajurit berpangkat tinggi, yang terakhir ini digunakan untuk menyimpan benda-benda, sementara mantan tersedia Yuan Qi yang dibutuhkan untuk pelatihan. Juga, batu jiwa bahkan lebih langka karena tidak dapat diproduksi, itu hanya bisa dibuat oleh alam dan dinilai sebagai rendah, pertengahan, atas, atau lulusan ekstreme sesuai dengan kualitas dan kemurnian. Biasanya, itu akan mengambil lebih dari 5 tahun untuk melatih dari Mortal Realm tahap 1 sampai 10, lebih dari 10 tahun untuk melatih dari tahap awal kondensasi reality ke tahap akhir, itu akan mengambil setidaknya 20-30 tahun untuk melatih dari awal menggenggam Yuan Realm untuk akhir panggung. Sama sekali, itu akan mengambil setidaknya 50 tahun. 50 tahun adalah waktu yang sangat horrifyingly lama. Namun, itu berbeda jika seorang prajurit memiliki batu jiwa. Karena, selain realm mortal yang dibutuhkan seorang prajurit untuk melatih langkah demi langkah, sekali prajurit mencapai tahap reality kondensasi, ia bisa menyerap Yuan Qi dari batu jiwa dan mempercepat proses. Menurut prajurit berpengalaman, kualitas Yuan Qi di batu jiwa menyamai Yuan Qi alami kali 5, yang berarti, selain isu mencapai tingkat daya baru, itu bisa mempercepat kecepatan latihan normal prajurit dengan 4 kali. Dengan kata lain, Anda hanya bisa mencapai potensi Anda ketika Anda memiliki batu jiwa. Khusus untuk jenius bela diri yang melompat tingkat daya dalam kecepatan yang tidak manusiawi, dengan bantuan batu jiwa, mereka bisa mencapai potensi penuh mereka. Ye Chen melakukan beberapa perhitungan cepat. Setidaknya ada 10.000 batu jiwa dalam cincin penyimpanan, masing-masing batu jiwa itu bernilai setidaknya 1.000 perak, yang berarti mereka layak 10 juta perak total. 10 juta perak adalah sejumlah besar uang, itu adalah jumlah keluarga kelas menengah akan menghabiskan seumur hidup mereka. Aku tidak pernah bisa menunjukkan kepada siapapun. Saya harus tetap sebagai rahasia sampai aku mendapatkan cukup kuat. Ye Chen berpikir untuk dirinya sendiri. Memaksa diri untuk melepaskan batu jiwa untuk saat ini, ia mengambil 2 manual. Yang pertama adalah art pengguna Fis mendominasi Fis, peringkat rendah bumi Realm keterampilan, ringkasan baca. Seorang prajurit harus memiliki keyakinan yang ekstrim, tidak pernah menyerah. Jika tidak, kekuatan sebenarnya dari Dominir Fis tidak dapat dilakukan. Ada benar-benar 4 gerakan. Gerakan pertama, mendominasi berjalan. Gerakan kedua, Lone dominasi. Gerakan ketiga, The penguasa. Gerakan keempat, The aura dari dominasi. Peringatan Fis Art sangat kuat. Sebelum mencapai reality Qi, prajurit harus memiliki tubuh yang sangat fit, jika tidak melukai mungkin terjadi. Gerakan keempat aura dari dominasi sangat mendalam, diperlukan tidak hanya tubuh yang kuat, tetapi juga besar estat Qi mencapai puncaknya. Meskipun manual hanya pengguna rendah peringkat, Ye Chen sangat senang tentang Realm Bumi Fis Art. Karena hanya murid inti bisa belajar rank rendah, Earth Realm seni bela diri. Untuk murid pelataran dalam, mereka bahkan nyaris tak bisa mengintip setiap ranking rendah, Earth Realm seni bela diri, untuk tidak bahkan menyebutkan hak-hak istimewa dari murid pelataran luar. Ye Chen mengambil manual kedua dan membukanya. Itu adalah tubuh meningkatkan manual. Pure jade tubuh meningkatkan mantra. Ranking rendah, Bumi Realm. Itu adalah petunjuk dari ratusan tahun yang lalu. Seorang prajurit bisa menyimpan lebih Yuan Qi ketika menguasai jika dilatih oleh seorang prajurit Realm Mortal, itu akan menaikkan tubuh prajurit dan memungkinkan dia untuk menyerap Yuan Qi dari batu jiwa tanpa mengenai isu-isu keselamatan. Ada 5 mantra di Pure Jade tubuh meningkatkan spell. Mantra pertama, tenaga meningkatkan. Kedua mantra, power balance. Mantra ketiga, Pure Jade tubuh meningkatkan. Keempat mantra, Broket Jade Reborn. Mantra kelima, King Kong Jade tubuh. Mantra pertama dan kedua difokuskan pada tubuh meningkatkan.
Prajurit dengan tubuh yang kuat bisa melompat ke mantra ketiga. Jika prajurit bisa mencapai tingkat tertinggi, ia akan terkalahkan dengan yang kultivasi yang sama. Itu peringkat bumi rilem pengguna lain rendah. Setelah kegembiraan menemukan cincin penyimpanan dan batu jiwa, Ye Chen merasa tidak melihat peringkat rendah manual bumi rilem. Buanglah manual, Ye Chen mengambil satu objek terakhir. Itu adalah pedang panjang dengan sarung A. Diukir pada sarung yang gunung, sungai, burung, dan ikan, pegangan yang cukup panjang dan penjaga yang telah dibentuk menjadi kepala harimau dengan mulut terbuka yang menelan pisau. Ting! Sebagai Ye Chen mengeluarkan pedang yang sangat tajam, sinar terang saber ki ditembak, meninggalkan tanda 1 meter panjang di dinding. Apa saber sangat baik, ini dijiwai dengan ki sendiri. Mata Ye Chen cerah karena dia tahu pedang dijiwai dengan saber ki tidak senjata rilem mortal, itu adalah rilem senjata surga. Klan Ye-nya juga memiliki pedang pusaka keluarga yang disebut The Shadow terakhir, bisa mengiris melalui udara tanpa menahan diri apapun, membunuh orang tanpa mereka sadari. Demikian pula, saber dia memegang mungkin akan menelan biaya setidaknya 1 juta perak. Satu-satunya downside ini adalah bahwa Ye Chen tidak menggunakan pedang, ia hanya digunakan dan disukai pedang karena, dalam pikirannya, pedang itu secara luas dianggap, oleh prajurit, untuk menjadi raja senjata. Sementara lebih dari setengah dari prajurit memilih untuk melatih di pedang seni, hanya beberapa yang benar-benar bisa menguasainya. The Saber menakutkan menghilang ke sarungnya, mata Ye Chen pindah kembali ke lantai terbakar. Jika saya benar, pemilik rumah batu ini harus meninggal karena gagal terobosan, dibakar menjadi abu dengan api reality ki. Dan alami, cincin penyimpanan di tangan pemilik jatuh dan mendarat di abu. Membungkuk di depan abu 3 kali, Ye Chen bergumam Elder, meskipun Anda tidak meninggalkan banyak di belakang tapi mereka semua sangat berguna bagi saya. Aku, magang junior dari Sky Cloud Martial Sekolah, Ye Chen, dengan ini bersujud di hadapan Anda, saya harap Anda tidak akan menyalahkan aku karena menghilangkan peninggalan Anda. Sementara membungkuk, pikiran melayang di sekitar dalam pikiran Ye Chen. Dari hal-hal yang tertinggal, Elder ini harus memiliki tingkat daya tinggi, setidaknya di atas menggenggam Yuan Rilem atau bahkan mencapai Astral mencapai Rilem. Terlalu buruk bahwa ia masih akhirnya pergi terlalu jauh, dihancurkan oleh obsesinya, yang akan menjadi pelajaran lain tentang sulitnya pelatihan seni bela diri. Tidak hanya satu harus mampu mempertahankan terhadap faktor-faktor luar, tetapi ia juga harus berhati-hati tentang setan dalam dirinya, kurang dari BR, lebih besar dari. Terjebak di dalam neraka, tidak ada cara untuk mengetahui waktu. Dengan tidak ada lagi yang harus dilakukan, Ye Chen mulai melatih jade tubuh murni meningkatkan spell. Ia sudah menguasai mantra pertama, dan tahap kesatuan mantra kedua, semua dia kurang adalah kemampuan untuk menciptakan esensi divine di dalam tubuhnya seperti Suster Su Jing lakukan sebelumnya. Apa esensi divine? Salah satu kuda terbaik di pasar disebut Ember Horse, hal itu bisa berjalan begitu cepat sehingga tampak seperti itu terbang dan memiliki tubuh yang sangat kuat, kekuatan mencolok mereka bisa mencapai 2000 pound masih berdiri. Dan itu hanya dari menggunakan esensi divine. Saat itu, Ye Chen sudah mencapai sekitar 1.500 pound yang tidak jauh dari target, 2.000 pound. Tapi ia tahu semakin dekat dia, semakin lama akan membawanya. Dia mengambil beberapa botol tubuh meningkatkan salep, melepas pakaiannya, dan mulai untuk menggosok salep ke tubuhnya. Hati-hati, tidak meninggalkan bercak apapun sampai kulitnya bersinar dengan minyak. Ye Chen kemudian mulai pelatihan seni tinjunya. Dia masih melatih King Kong Fish Art. Semakin tinggi Anda melatih seni tinju, yang lebih efektif akan melatih tubuh. Namun, King Kong Fish Art, bahwa ia sedang melakukan, itu berbeda dari biasanya. Ye Chen menggabungkan dengan gerakan kedua dari pure jade tubuh meningkatkan mantra. Berlatih baik seni bela diri internal dan luar bersama-sama, efek yang lebih jelas. King Kong River, King Kong Mas, King Kong Samudera, King Kong terbatas. Akan melalui semua gerakan King Kong Fish Art, Ye Chen perlahan hilang sendiri dalam berlatih, melupakan segala sesuatu di sekitarnya. Samar-samar, dia bisa mendengar darahnya memompa dalam tubuhnya seperti sungai. Namun sebaliknya, ia bisa merasakan jantungnya berdetak lebih dan lebih lambat, namun lebih dan lebih kuat, seperti drum gemetar setiap tulang. Tak ada yang tahu berapa lama telah sebelum Ye Chen tiba-tiba membuka matanya, tubuhnya bergeser, pukulannya mendarat di cabang pohon besar abu-abu. Boom! Cabang besar itu sangat sulit dan hanya menanggapi dengan beberapa retak. Apa yang sulit pohon? Tapi kekuatan saya memiliki di berkerut cukup banyak, itu harus menjadi salah 1.600 pound sekarang. Depure jade tubuh meningkatkan mantra itu sangat efektif.
Dalam waktu singkat 1 jam, daya Ye Chen telah meningkat 100 pound yang tidak pernah akan terjadi dengan hanya King Kong Fish. Setelah istirahat sejenak, Ye Chen merasa sedikit lapar, semua gerakan mereka telah terkuras energinya. Berjalan menuju sungai, pikir Ye Chen, ikan-ikan di sungai harus dimakan, kan? Sungai itu sangat dalam, tapi itu sangat jelas, Ye Chen bisa melihat beberapa bayangan bergerak di sekitar bawah permukaan. Yang kecil yang 1 meter panjang, yang besar adalah panjang hampir 3 meter. Mereka berenang di kecepatan yang sangat cepat, mereka hanya menggelengkan ekor mereka dan mereka akan menembak 8 meter, jauh dari pandangannya. Mengambil batu, Ye Chen mendengus, sekarang. Dengan kekuatan 1000 poundnya, batu kecil di tangannya adalah lebih tajam dari senjata pembunuh, itu menarik garis lurus ke bawah sungai. Semua tiba-tiba, bayangan gelap memutar dan muncul dari sungai. Air memercik di mana-mana, itu adalah coklat aneh mencari ikan gelap. Ada paku di dekat insang dan itu memiliki tubuh berotot ramping dengan kulit penyok. Ini membuka mulut besar yang penuh dengan gigi tajam dan melompat di kepala Ye Chen. Ye Chen memberikannya senyum cahaya, membungkuk sedikit, dan memukul ikan di perutnya. Kulit aneh ikan seperti baja, yang mengejutkan Ye Chen. Dia tahu pukulannya bisa mengubah batu besar menjadi debu, tapi, entah bagaimana, itu tidak bisa menembus pertahanan ikan ini. Ikan aneh bangkit kembali setengah meter dari pukulan, namun, ekor tipis panjang berayun ke arah Ye Chen, itu begitu cepat sehingga menimbulkan angin yang kuat. Bahkan Ye Chen tidak ingin mengambil. Pada saat mematikan ini, bukannya mundur, Ye Chen mengambil pisau, dari cincin penyimpanan baru, dan mengayunkannya di ikan. Suara mendesing. Ekor ikan itu dipotong, dan ikan aneh jatuh kembali ke dalam sungai, itu buru-buru berenang ke arah dalam, takut untuk menyerang Ye Chen lagi. Ye Chen dipaksa tersenyum, ia tahu itu tidak akan semudah ini jika ia tidak memiliki pisau. Ia mungkin akan tetap berjuang untuk memecahkan pertahanan. Namun, ikan aneh tampaknya tidak membawa binatang ki, sehingga tidak bisa menjadi binatang dari beberapa macam, sehingga harus menjadi makhluk purba yang kuat. Ekor ikan adalah meter panjang, tebal seperti mangkuk, dan harus cukup untuk mengisi Ye Chen. Ye Chen membawa batu dan baja, di mana-mana ia pergi. Ia dengan cepat membuat api dan mulai barbeque ikan. 15 menit kemudian, bau besar, yang Ye Chen tak pernah mencium sebelumnya, tersebar di sekitar Ye Chen, membuatnya mengeluarkan air liur. Meraih ekor ikan, Ye Chen sedikit ke dalamnya. Daging ikan begitu lembut bahwa ia hampir menggigit lidahnya. Luar biasa, daging ikan ini adalah seperti baik daging sapi dan ayam, memiliki rasa yang kaya ini bahwa saya tidak bisa menjelaskan dengan kata-kata, sangat kenyal. Tunggu, mengapa tubuh saya mulai memanas? Setelah ia menelan daging ikan, Ye Chen merasakan kehangatan bergerak di sekitar tubuhnya, semua jalan ke perutnya dan, dari sana, itu tersebar di seluruh tubuhnya dan ke dalam otot, darah, bahkan tulang. Satu gelombang demi satu, semua dia bisa merasakan kehangatan itu. Sekitar 15 menit kemudian, panas akhirnya mereda dan Ye Chen bisa merasakan seolah tak ada habisnya energi yang keluar dari dalam tubuhnya terus-menerus, energi menyegarkan dan dia merasa seperti dia bisa membunuh harimau dewasa dengan satu pukulan. Apakah itu daging ikan hanya meningkatkan tubuh saya? Wajah Ye Chen penuh sukacita karena ia dibawa mengunyah ekor ikan, isian semuanya dalam tanpa banyak mengunyah. Tubuhnya mulai memanas dengan cepat dan hitam lengket. Hal lengket terlihat keluar dari pori-porinya di kulitnya, disertai dengan bau buruk yang hampir menyebabkan Ye Chen hitam keluar dari bau. Saya tidak tahan lagi, aku benar-benar perlu untuk membersihkan diri. Ye Chen tidak tahan lagi dan menyelam ke sungai penuh ikan aneh. Splash! Ketika air memercik ke tubuhnya, Ye Chen merasa suhu badannya turun. Ye Chen merasa sangat santai karena ia merasa semua pori-pori di atas tubuhnya terbuka dan refresh. Namun, sementara Ye Chen sedang menikmati saat ini, warga dari sungai tidak. Ikan aneh di dekatnya mendengar suara dan jengkel oleh kotoran streaming dari Ye Chen dan menyerang Ye Chen pembalasan keras. Ye Chen mencibir saat ia mengambil pisau besar dan berayun. 1, 2, 3. Benar-benar, ada 9 ikan dipotong setengah tanpa bisa melawan, semua oleh bawah salah satu serangan Ye Chen. Satu persatu, Ye Chen melemparkan semua tubuh mereka ke darat, menyimpannya untuk kemudian. Setelah bilas cepat, Ye Chen keluar dari sungai. Saat ia menepisnya air menetes, ia merasa tubuhnya telah diringankan dan kekuatan meningkat. Selain itu, Ye Chen bisa merasakan daging ikan di perutnya sudah dicerna dan merasa sakit kelaparan intens.
Ikan terbesar dari 9 adalah sekitar 1 meter panjang. Ye Chen meraih 3 dari mereka, memusnahkan mereka, kemudian dibilas mereka di sungai. Dia kemudian ditusuk mereka dan mulai memanggang lagi. Segera, bau lezat menyebar di dalam gua. Kekuatanku sudah meningkat banyak, saya bertanya-tanya apakah saya bisa mendapatkan kekuatan surgawi dengan makan semua ikan-ikan ini. Kekuatan lebih dari 2000 pound disebut kekuatan surgawi. Beberapa orang mencapai kekuatan surgawi ketika mereka berusia 8 atau 9 tahun, sementara beberapa orang meninggal masih tidak dapat mencapainya, dan itu adalah perbedaan antara jenius dan orang fana. Biasanya, itu akan mengambil Ye Chen setidaknya seminggu untuk mencapai tingkat daya dengan bantuan pure jade tubuh meningkatkan mantra, tapi sekarang dengan daging ikan, ia tidak hanya makan sendiri tetapi juga mencapai tujuannya, sempurna win-win skenario. Setelah makan 3 ikan, gung lebih hitam muncul di kulit Ye Chen, tapi ada jauh lebih sedikit dan lebih jelas daripada yang pertama kalinya. Tiba-tiba, Ye Chen merasakan sakit yang tajam dari perutnya disertai dengan gemuruh yang keras. Wajah Ye Chen memburuk saat ia berlari ke lubang dan berjongkok sebagai jeroannya dibongkar sendiri. Itu seperti sebuah gunung berapi meledak, tempat itu terkontaminasi dengan bau yang tak tertahankan. Setelah menyelesaikan bisnisnya, Ye Chen tidak merasa kelemahan diharapkan seperti pengusiran kekerasan, bukan, dia merasa cukup lega. Mereka adalah hal hitam sisa yang tidak keluar kulit Ye Chen. Sementara yang terbuka, Ye Chen ditaburi beberapa vanili bubuk sekitar untuk menutupi bau mengerikan, lalu berjalan ke arah sungai lagi. Sekali lagi, ia membasuh gung hitam di kulitnya. Kulitnya terasa halus seperti sutra, sulit seperti baja, dan tahan terhadap semua pisau. Tubuhnya tampak seperti itu telah melatih ribuan kali, otot-ototnya ramping, dan bahu lebar dan kuat. Ye Chen dengan tenang merasakan perubahan saat tubuhnya terus menyerap Yuan Qi dari alam. Yuan Qi juga berubah perlahan-lahan sebagai kecepatan perlahan-lahan meningkat dan terus dicampur dengan Qi dalam tubuhnya. Qi tornado didantian secara bertahap kental sebagai tekanan meningkat pesat. Tampaknya tidak hanya tubuh saya telah diperkuat, tetapi kecepatan menyerap Yuan Qi juga meningkat, yang berarti saya telah rusak masa lalu yang botelek dari kekuatan surgawi. Kekuatan Ye Chen telah mencapai lebih dari 2000 pound dan mencapai 3000 pound pada kecepatan tidak manusiawi. Membandingkan kekuatan fisik hanya saja, Ye Chen sudah sekuat Su Jing sudah. Makan ikan, pelatihan seni tinjunya, dan memurnikannya Qi Ye Chen melewati waktu perlahan-lahan. Suatu hari, Ye Chen sekali lagi berdiri di depan pohon humongous abu-abu. Jika aku bisa meninju pohon besar ini dalam setengah, maka daya saya telah mencapai 3000 pound. Lalu aku dapat dengan mudah melatih mantra ketiga dari pure jade tubuh meningkatkan mantra. Setelah saya menguasai mantra ketiga, saya bisa menggunakan Yuan Qi dari batu jiwa, bukan sifat Yuan Qi yang besar-besaran akan meningkatkan kecepatan pelatihan saya. Dalam pikiran Ye Chen, masa depannya dibersihkan dan semua direncanakan semuanya. Dia menghela napas, ia mulai menggunakan kekuasaannya, ia kemudian meninju pohon. Retak. Detik berikutnya, bagian atas pohon mulai jatuh kemudian memukul tanah dengan suara keras. Iya nih, saya melakukannya. Ye Chen mengambil napas dalam-dalam. Itu bahkan lebih kuat daripada yang saya pikir. Ini harus sekitar 3500 pound. Meskipun tidak ada cara untuk mengetahui dengan pasti, tetapi menurut insting Ye Chen, hanya sudah 3 hari, bahkan mungkin kurang. Dalam waktu 3 hari, ia sudah menguasai mantra kedua dari jade tubuh murni. Bahkan Ye Chen terkejut dengan kecepatan pelatihan sendiri, dia tidak bisa membantu tetapi berpikir seberapa kuat kekuasaannya akan terus tumbuh, bahkan mungkin mencapai lebih dari 5000, atau bahkan 10.000 pound. Menggelengkan kepalanya, Ye Chen tidak bisa membayangkan kekuatan tersebut. Seperti waktu terbang, Ye Chen mulai menjadi bosan. Tempat ini begitu menyedihkan, benar-benar terputus dari dunia luar tanpa sinar matahari. Itu baik untuk 1 atau 2 hari, tetapi jika aku harus hidup di sini setiap hari, aku takut aku akan jadi gila. Mengambil keputusan, Ye Chen memutuskan untuk meninggalkan tempat ini. Dia menatap sungai, memutuskan untuk mendapatkan menjaga mereka ikan aneh di ring penyimpanan sebelum ia pergi. Ye Chen pikir nilai ikan harus lebih dari 10.000 perak, khususnya ikan besar 3 meter panjang yang ekornya saja bisa lebih cemerlang dari orang-orang ikan kecil lainnya. Memikirkan itu, Ye Chen mengambil pisau besar dan menyelam ke sungai untuk terakhir kalinya. Sungai itu sangat dalam dan gelap gulita. Namun, Ye Chen sudah diharapkan kegelapan, ia melemparkan sebuah batu beberapa malam Shain. Swoosh! Sungai mulai berebut, bayangan besar berenang ke arah sisi yang berlawanan. Di mana Anda pikir Anda akan?
Ye Chen akumulasi ki dan melambaikan pedangnya. Terang pisau ki tak terbendung itu seperti petir mengejar bayangan. Mengusir. Bayangan membeku di tengah-tengah sungai. Ye Chen tidak ingin mengambil resiko apapun, ia mengayunkan pedangnya itu lagi. Persis seperti Ye Chen diharapkan, bayangan besar berjuang untuk sementara membuat air di sekitarnya terus bergerak, mengaburkan penglihatan Ye Chen. Jelas, itu tidak akan menjadi masalah bagi Ye Chen. Dengan kinya, Ye Chen meraih bayangan mudah, maka kakinya mendorong air, seluruh tubuhnya melompat keluar dari sungai. Ye Chen melemparkan tubuh ikan ke tanah kemudian menyelam kembali sungai. 1, 2, 5. Sampai tidak ada lagi ikan, Ye Chen akhirnya menyerah. Sudah waktunya untuk kembali, binatang yang tidak akan masih berada di sana menunggu untuk saya, kan Ye Chen masih agak khawatir, kuat rank 4 binatang tidak mungkin baginya untuk mengalahkan. Bahkan jika ia berhasil memiliki 10.000 pound kekuasaan, ia tetap tidak akan punya kesempatan. Kecuali dia mencapai tahap reality kondensasi. Mengikuti jalur ia datang, Ye Chen hati-hati berjalan kembali. Ada cahaya di kejauhan yang akan pintu masuk. Ye Chen menahan napas, ia memperketat pisau di tangannya, berjalan menuju pintu keluar tanpa suara. Sebagai Ye Chen berjalan keluar, ia disambut dengan pemandangan. Pintu masuk itu berantakan, ada yang patah cip dari dinding di mana-mana, dinding batu ditutupi dengan goresan yang inci yang membuat dinding batu tampak seperti itu terbuat dari tahu. Ye Chen senang bahwa binatang itu tidak terlihat, tetapi ingin berlama-lama, sehingga ia mulai berlari menuruni jalan dia datang. Dia telah jera, ini bagian dari gunung itu sangat berbahaya, sehingga ia melompat dari satu pohon ke pohon lain bukan berjalan di tanah sambil mendorong kekuatan jiwanya ke puncaknya, berhenti di setiap suara dan sabar menunggu sampai suara berhenti. Itu hampir sore hari Ye Chen akhirnya datang ke lokasi di mana ia menyembunyikan tas kulit yang besar. Seseorang di sana bersembunyi di balik pohon besar, mata Ye Chen tajam. Di bawah pohon besar, 3 remaja laki-laki berdiri di sana, salah satunya membawa tas kulit besar yang persis satu Ye Chen meninggalkan ada beberapa hari yang lalu. Haha, kami sangat beruntung. Kita bahkan bisa menemukan bahan-bahan binatang setan hanya dengan berjalan di sekitar. Dan bahkan ada pelet di sana, menambahkan mereka semua bersama-sama, mereka mungkin layak setidaknya 20 atau 30 ribu perak. Remaja yang lebih tua sindir, aku ingin tahu apa idiot akan menyembunyikan bahan binatang di pohon dan berpikir bahwa tidak ada yang akan merasa, apa lelucon. Remaja lainnya mengatakan Pleasing Li Zhangkun, jika bukan karena Anda bercak tas di pohon, kita akan pernah tahu. Zhangkun menjawab dengan bangga, tentu saja, itu adalah beruntung bagi Anda semua untuk mengikuti saya. Setelah sepupu saya Zhang Haoran menjadi murid pelataran dalam, tidak ada yang berani untuk melihat ke bawah pada kami. Tentu saja. Tentu saja. Dua mengangguk dengan hormat. Ye Chen tidak tahan lagi, ia berjalan keluar dari balik pohon, letakkan tas. Zhang Kun berpaling untuk melihat, Anda lagi. Pada hari Gang Muren, Zhang Kun dijamin tempat ketiga dengan bantuan sepupunya Zhang Haoran. Namun, Ye Chen datang entah dari mana dan mencuri tempat ketiga menyebabkan Zhang Kun kemarahan banyak yang belum terselesaikan dan kesedihan. Zhang Kun, yang nakal ini haruskah kita memberinya pelajaran dan membuat dia berlutut dan menyembah kami? Remaja dengan wajah persegi membaca wajah Zhang Kun dan tahu bahwa Ye Chen tersinggung. Zhang Kun entah bagaimana. Yah, saya sangat baik pada berurusan dengan jenis murid pelataran luar peringkat rendah, membuat mereka memohon belas kasihan sangat sederhana. Hei, anak nakal, kenapa tidak Anda merangkak di sini? Rank 9 Mortal Realm. Remaja tidak mengambil Ye Chen serius, wajahnya penuh jijik. Zhang Kun mencibir, dia tersinggung sepupu saya jadi pasti tidak akan berakhir dengan baik baginya. Tapi sebelum itu, mari kita memukulnya sedikit dan menunjukkan kepadanya apa orang hanya dia kacau dengan. Ye Chen berkata dengan suara dingin, apakah Anda lakukan meletakkan bahan binatang setan dan menamparkan diri sendiri 10 kali, maka mungkin saya akan mempertimbangkan membiarkan Anda pergi. Apa? Kata mendengar Ye Chen, 3 terkejut. Itu bukan kali pertama mereka bertemu orang yang sombong, tapi itu pasti pertama kali mereka bertemu orang yang sombong dengan seperti kultivasi lemah. Wajah mereka terdistorsi karena mereka merasakan kemarahan dan outrageousness mencuci atas mereka. Saya berani Anda mengatakan itu lagi. Zhang Kun bahkan tidak mencoba untuk menutupi niatnya membunuh di matanya. Jika Anda berlutut dan meminta maaf, mungkin masih ada harapan untuk Anda. Tidak perlu berbicara dengannya lagi. Berat, pergi mati. Anak laki-laki remaja dengan wajah persegi mengambil satu langkah maju dan diperpanjang telapak tangan kanannya ke wajah Ye Chen. Jika serangan palem yang agresif ini mendarat di Ye Chen,
bahkan jika ia tidak mati, penampilannya akan selamanya hancur. Sombong. Meskipun tingkat kultivasi lawan adalah 2 peringkat lebih tinggi, Ye Chen benar-benar mengabaikannya saat ia santai berjalan 1 langkah lebih dekat. Tubuhnya muncul di depan remaja dan tangan kanan Ye Chen mengulurkan tangan dan meraih leher lawan sebelum membanting ke bawah. Boom! Tiba-tiba, sebuah lubang dangkal telah terbentuk di tanah. Kepala persegi berwajah remaja tengah lubang 1 meter, tidak ada cara untuk mengetahui apakah ia masih hidup atau sudah mati. Bangsat, kau berani menyakiti orang, saya bersiaplah untuk mati. Zhang Kun dan remaja lainnya terkejut, karena mereka marah menyerang Ye Chen bersama-sama dengan keterampilan terkuat mereka. Limitless tangan, melanggar Cloud Palm. Di bawah tekanan dari 2 serangan yang kuat, tanah di bawah Ye Chen mulai gemetar, hard semen seperti tanah retak dan pecah. Ye Chen menatap dengan dingin pada 2 sebelum peregangan dengan 2 tinjunya ke arah 2 lawan-lawannya. Ledakan. Boom. Apa yang terjadi, bukankah ia hanya Mortal Realm peringkat 7? Keduanya terkejut karena tubuh mereka terbang ke arah yang berlawanan sementara darah mengalir keluar dari mulut mereka. Wajah Zhang Kun berkilat sinisterly saat ia membuang bola cahaya gelap. Mati. Ketika Anda berada di neraka, jangan lupa itu saya, Zhang Kun, yang membunuh Anda. Swiss. Gelap terang itu benar-benar willow panah beracun terbang pada kecepatan yang sangat tinggi. Itu hanya ditembak keluar beberapa saat yang lalu, namun itu sudah di depan Ye Chen. Sementara Zhang Kun itu mencibir, wajahnya membeku saat ia melihat Ye Chen menangkap panah dengan 2 jari. Mustahil. Seni senjata tersembunyi saya adalah kedudukan tertinggi, bahkan di antara Mortal Realm tahap 10 prajurit. Zhang Kun tidak bisa lagi menahan diri, ia jatuh di tanah. Wajahnya campuran kaget dan marah. Ye Chen tidak peduli dan menjabat tangannya, mengirim anak panah kembali. Cara itu datang, saya harap Anda membawa obat penawar dengan Anda. Fuip. Dart memukul lengan Zhang Kun dan racun segera menyerbu dalam tubuhnya. Keparat. Aku akan membunuh seluruh keluarga Anda. Sepupu saya tidak akan membiarkan ini pergi. Racun pada panah itu adalah poison 5 langkah snake. Orang normal dan prajurit Realm Mortal pasti akan mati setelah infeksi yang menyakitkan, bahkan kondensasi prajurit reality mungkin menghadapi kematian di bawah racun ini. Wajah Zhang Kun memucat karena ia takut bahwa ia akan mati sebelum ia bisa mengambil obat penawar. Dia langsung mengambil botol, untuk itu, dan menuangkannya seluruh lukanya. Ye Chen marah diaduk ketika mendengar ancaman terhadap keluarganya, dan kemarahannya mengambil alih sambil mendorong seni Golden Swallow ke batasnya dan melompat keluar menuju Zhang Kun, sosoknya kabur seperti kilat. Saat itu, tiba-tiba Ye Chen mendengar mendengus. Piece off. Entah dari mana, sosok manusia muncul di depan Zhang Kun. Ye Chen tidak bisa berhenti udara tubuhnya, sehingga ia membuang pukulan di gambar. Sayap yang kuat yang muncul dari pukulan yang menyembur keluar dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga menekan rumput bawah. Ye Chen melayang kembali di tanah, menatap remaja di depan Zhang Kun. Li Bu. Suara Zhang Kun penuh kejutan dan lega. Li Bu adalah salah satu murid luar atas. Dia dan Zhang Haoran berada di puncak Mortal Realm tahap 10. Namun, karena ia telah gagal untuk menerobos setelah waktu yang lama, ia telah mengunci diri di harapan untuk memiliki terobosan sebelum akhir tahun. Karena itu, ia telah melewatkan terakhir Muren Gang, jika tidak Wu Zongming tidak akan mampu mengambil tempat kedua. Li Bu, ia meracuni saya. Bunuh dia untuk saya. Zhang Kun terluka parah dan darah mengalir keluar saat ia berbicara. Li Bu berkata dengan tenang, Mortal Realm tahap 7 prajurit dipukuli Anda rasa malu dibandingkan dengan sepupu Anda. Tapi jangan khawatir, saya akan menunjukkan bodoh ini bagaimana rasanya seperti berlutut di tanah dan mengemis untuk hidup. Zhang Haoran dianggap sebagai jenius muda dengan banyak potensi, namun Li Bu juga adalah orang dari banyak prestise. Berbalik, kata Li Bu dengan minat sedikit nakal, saya akan memberikan Anda kesempatan sekarang. Jika Anda berlutut dan meminta maaf, aku akan membiarkan Anda pergi. Jika tidak, saya akan menunjukkan apa yang bisa saya lakukan. 30.